الرحمن علم القرآن. Sebelum majlis kita mulai, Bapak Ibu, kami minta anak-anak kami jangan buat majlis lain. Ibu belakang juga kami mohon, Bu ya. Yang ada cuma satu majlis saja. Ya. Mudah-mudahan dengan majlis ini akan menjadi asbab hidayah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu ya, di belakang tak lama dah Bu, sebentar sampai selesai. Tapi insya-Allah tak lama. Karena sebenarnya itu bukan ustaz yang di depan kau, tapi cadangan. Yang ustaz tu yang di bawah. Yang ikan tapahnya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Datuk Penghulu PJ Rantau Bais Haji Julizar Pulang kami, dan juga Datuk Penghulu PJ Teluk Rembun Datuk Habibuddin. Ini staf saya nih Bapak Ibu di kantor camat, dan beliau sekarang diamanahkan oleh Bupati sebagai PJ Penghulu Teluk Rembun, yang kami hormati beserta seluruh perangkatnya. Selanjutnya yang kami hormati para alim ulama, para ustaz, para ustazah, juga kami hormati Tuan Guru Mursid Datuk Khalifah
nenek mama dan pucuk suku, serta seluruh jamaah masjid Jami' Nurul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, para remaja, dan seluruh yang berhadir pada malam hari ini. Alhamdulillah bapak ibu, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah telah beri kepada kita pada malam hari ini. Dan nikmat ini adalah nikmat yang paling agung bapak ibu. Ini bukan nikmat kecil Pak. Ini bukan nikmat yang sederhana, tapi inilah nikmat yang sesungguhnya. Karena dengan nikmat inilah kita akan bahagia dunia dan akhirat bapak ibu. Maka kami ingin mengajak kepada kita semua bersyukur kepada Allah, karena Allah Al-Khaliq yang telah menghadirkan kita di atas dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Berapa banyak bapak ibu manusia di atas dunia ini? Lebih kurang 7 miliar banyaknya, lebih 7 miliar hari ini. Tetapi yang ada di hati mereka kalimat La ilaha illallah, berapa bapak ibu? Tak sampai 2 miliar. Kira-kira beruntung tak kita bapak ibu? Beruntung. Tapi hari ini umat Islam yang 2 miliar mengabaikan keuntungan yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mau taat kepada Allah. Ini nikmat yang paling besar bapak ibu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah dalam beberapa kali diulang-ulang. Jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya kamu tidak akan tidak bisa menghitung nikmat Allah. Bahkan hadirin taat kita kepada Allah selama 500 tahun Pak, kita tidak ada dosa kepada Allah. Kita taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Tak cukup membayar nikmat mata sebelah mata yang Allah berikan kepada kita bapak ibu. Tapi Allah sayang kepada kita. Maka bapak ibu, mari kita taat kepada Allah. Mari kita syukur kepada Allah, karena Allah yang memberikan kita nikmat yang besar, Allah Khaliq. Allah yang telah menghidupkan kita di atas dunia ini. Kita tak minta bapak ibu. Bahkan kalau bisa kita tak minta di akhir zaman ini, karena akhir zaman penuh dengan fitnah. Ini zaman fitnah ni bu. Kita berada di penghujung zaman ke-15 abad. Semenjak Nabi diwafatkan oleh Allah sampai hari ini bapak ibu, sudah hampir 5 abad bapak ibu hadirin yang mulia. Dan inilah zaman yang dikhawatirkan oleh Nabi, keadaan umatnya. Yang mana umat akhir zaman ini, kata Nabi, mereka telah meninggalkan sunnahku. Maka di awal tadi saya bacakan bapak ibu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah. Ini kuncinya bapak ibu. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku, kata Nabi. Barang siapa cinta kepadaku, maka nanti bersamaku di dalam surga. Mau nak kita bapak ibu bersama Nabi? Semua kita mau. Cuma hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya kepada bapak ibu, mau nak kita bahagia dunia akhirat? Saya yakin semua yang hadir ini kalau ditanya, mau nak bapak ibu berbahagia dunia dan akhirat? Pasti katakan serempak mau. Tetapi sedikit yang faham di mana Allah letakkan kebahagiaan kita ni bapak ibu. Semua kita bahagia bu, tapi sedikit yang faham. Kalau faham hadirin yang mulia, masjid ni tak muat untuk solat 5 waktu ni. Karena kita tak faham. Tapi alhamdulillah tadi Isa, saya tadi masbuk bapak ibu Isa, saya di sini, tapi sudah ada dua saf, hampir 3 saf dengan anak ini, masya Allah. Luar biasa, dengan masjid ada 2, mungkin ada musola juga, tapi jamaahnya luar biasa. Maka ini hadirin yang mulia, kita memperingati 1 Muharram tahun baru Hijrah 1447 Hijriah. Maka bapak ibu, kita harus punya sikap. Apa sikap kita ibu? Nanti yang kita sampaikan nanti. Tak panjang dah bu. 3 sikap kita yang harus kita lakukan mulai hari ini. Ya bapak ibu ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya bapak ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Al-Malik. Allah mempunyai sifat, mempunyai nama yang maha menguasai, yang maha merajai, yang memiliki alam ini bapak ibu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta apa-apa yang ada di antara keduanya, ini milik Allah dan Allah yang menjaganya, bukan kita.
Kita hanya sebagai asbab saja, sebagai kata Datuk Penghulu tadi. Kita buat pembangunan, kita jadikan desa ini desa mandiri, desa yang maju. Kita hanya buat asbab yang memberikan ketetapan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bapak Ibu, kita hanya buat kerja saja. Penghulu punya tanggungjawab, perangkatnya punya tanggungjawab, para alim ulama punya tanggungjawab, para mursyid, tuan guru punya tanggungjawab. Semua kita punya tanggungjawab. Agama ini hadir mulia, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, kata Nabi SAW. Islam itu mulia Bapak Ibu. Islam itu hebat. Islam itu agung dan tidak akan bisa menandingi sehebatnya Islam ini hadir mulia. Maka kita harus mempunyai keyakinan agama yang benar itu adalah Islam. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita harus punya keyakinan yang mantap Bapak Ibu. Kita harus yakin Bapak Ibu, jangan ragu dengan agama ini, karena Allah telah letakkan kebahagiaan manusia hanya dalam agama saja. Kalau kita coba Bapak Ibu cari kebahagiaan dengan dunia, tak jumpa dulu, tak dapat. Berapa banyak hari ini orang kaya tapi hidupnya tak bahagia. Berapa banyak hari ini orang punya uang, punya pangkat, punya jabatan, punya mobil, punya rumah, punya fasilitas dunia dan aksesoris yang ada yang mulia, tapi karena dia tidak taat kepada Allah, jangan harap dia akan bahagia. Kalaupun bahagia, spontannya Bapak Ibu. Ya Ustaz ya, kata Imam Al-Ghazali Bapak Ibu dalam satu kitabnya, kalau tak salah di kitab Duratun Nasihin Ustaz. Apa kata Imam Ghazali Bapak Ibu? Ini untuk kita Bu. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, dia katakan hadir yang mulia, dunia ini dikejar tidak akan pernah dapat. Yakin tak Bapak Ibu? Dunia ini dikejar Bu, tidak akan pernah kita dapat. Kalaupun dapat, kata beliau, kalaupun kita dapat dunia ini, dia tidak banyak. Berapa banyak Bapak Ibu dunia ini? Setetes air yang dicelupkan ke dalam lautan, maka diangkat oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ini yang menetes jari-jari saya ini, inilah dunia yang kita perebutkan pada hari ini bersusah payah. Cokak-cokak gitu Bu, montam-montam gitu, berselisih paham demi mendapatkan satu tetes dunia yang hina. Maka Bapak Ibu ya, dalam tanda kutip Bapak Ibu ya, kata Allah di dalam kitab hadir yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, bukan dalam Quran Pak. Dalam tanda kutip dikatakan, kata alim ulama, semenjak Allah ciptakan dunia ni Bapak Ibu, Allah tak pandang dunia. Dalam rahmatnya Bapak Ibu ya. Semenjak dunia diciptakan oleh Allah, dunia Allah tak pandang karena dunia hina. Tapi hari ini kita perebutkan dunia yang hina ini, yang setetes ini Bu. Jadi yang banyak itu mana Bu? Bapak, yang lautan seluruh dunia ini Bu, nanti di akhirat kita dapatkan, bukan sekarang Bu. Kalau sekarang kita harus sabar. Maka momentum satu Muharram nih Bapak Ibu, mari sama-sama kita, yang pertama, sikap kita Bapak Ibu, kita harus muhasabah diri. Itu yang pertama Bu ya. Kita harus muhasabah Bapak Ibu, merenungi, memikirkan keadaan kita di dunia ini, karena sebentar lagi kita akan berpindah kepada kampung akhirat yang sementara kita berada di alam barzah atau alam kubur. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hazir ayat yang ke-18, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Ini perintah Allah, kita muhasabah Bapak Ibu. Ya Ustaz ya. Perintah Allah untuk supaya kita memikirkan diri kita untuk hari esok. Di dalam surah Al-Hazir ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang supaya dia memikirkan keadaannya esok hari. Kapan esok hari kata alim ulama Bapak Ibu? Yaitu kampung akhirat, bukan kampung dunia.
Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Allah tu Maha teliti, Bapak Ibu. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus introspeksi diri kita supaya kita ini sentiasa siap untuk buat persiapan yang banyak untuk kampung akhirat. Ini momentum daripada satu Muharram ni, Bapak Ibu, ya. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Banyak-banyak kita muhasabah diri kita, menengok amal kita sudah jauh mana kita telah usahakan. Baik itu iman, baik itu amal, baik itu muamalah, baik itu muhasarah, baik itu akhlak kita, Bapak Ibu. Ini perkara yang 5 ini yang harus kita fahami, yang harus kita perbaiki dalam kehidupan di atas dunia ini, Bapak Ibu. Karena ini bekal, Pak. Untuk ke kampung akhirat tu bukan setahun 2 tahun, bukan 60 tahun, Bu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, berbekallah. Allah perintahkan kita berbekal, Bu. Kenapa? Supaya kita ini lebih banyak usaha untuk akhirat daripada usaha dunia. Tapi hari ini terbalik, Bu. Untuk dunia 8 jam kami, Bu, di kantor dengan Datuk Pengulu. Ya, Bu, ya. Untuk agama sedikit. Maka ini kita belajar, hadirin yang mulia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Nak berselawat pun kita buat lisan gitu. Pada kata Nabi, Bu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadisnya tentang fadilah keutamaan berselawat kepada beliau, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Satu kali salawat hari Jumaat pun berat kita, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa, Bapak Ibu? Karena kerasnya hati kita. Bagaimana untuk melembutkan hati ini, hadirin yang mulia? Banyak buat amal, Bapak Ibu. Banyak buat amal, hadirin yang mulia. Dengan banyak buat amal, hati akan menjadi lembut. Banyak berzikir kepada Allah. Orang tua kita mesti tarekat Naqsbandiyah. Ini salah satu tarekat yang terbaik di daerah kita, Bapak Ibu. Zikirnya luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Hari ini, Bapak Ibu, anak-anak muda, bahkan orang tua pun, ini, Bu, yang banyak sekarang ni, bukan berzikir tapi menengok handphone. Berzikir 5 minit, tasbihnya jatuh. Tapi melihat handphone 2-3 jam masih kuat. Bahkan bermalam-malam main handphone, hadirin yang mulia. Tapi berzikir kepada Allah, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah ingkar kepadaku. Hari ini kita banyak ingkar, Bu. Dunia datang kepada kita. Maka kata Imam Ghazali tadi, saya lanjutkan, Bapak Ibu, kalaupun kamu dapat dunia ini tak banyak. Kalaupun kata beliau, kalaupun dapat kamu banyak dunia ini, kamu takkan pernah puas. Seperti air laut yang asin yang kita minum, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Dunia seperti itu, Bapak Ibu. Semakin dicari, semakin dikerja, dia semakin lari. Semakin dikerja, dia semakin lari. Maka Bapak Ibu hadirin yang mulia, janganlah kita menjadi orang yang karena sesuatu kita tinggalkan Allah, tapi kita punya prinsip, apapun yang terjadi di atas dunia ini, apapun ujian yang Allah hantarkan, Bapak Ibu, yang penting kita taat kepada Allah. Lebih baik mendapatkan Allah daripada tidak mendapatkan sesuatu, daripada kita mendapatkan dunia tapi tidak mendapatkan Allah. Ini harus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah tu, hadirin yang mulia, Allah tu mempunyai nama Al-Malik, maka yang ketiga Allah itu adalah Ar-Razik. Apa Ar-Razik, hadirin yang mulia? Allah yang telah menyempurnakan rezeki kita di atas dunia ini. Maka jangan ragu, Bapak Ibu. Kalaulah kita pun memang kayu, pasti kayu. Walaupun kau duduk jam suai.
Kalau takdir kita miskin Bapak Ibu, kalaupun bertungkus selama 24 jam kita kerja dunia, kita tetap miskin. Karena ketetapan Allah lah yang akan berlaku. Bukan ketetapan kita, Pak. Bukan nafsu kita. Tapi ketetapan Allah yang berlaku di atas dunia ini. Karena Allah adalah Ar-Razik. Allah yang telah memberikan kita rezeki, bukan atasan kita. Bukan Datuk Bengkulu, bukan camat, bukan Pak Bupati, bukan Pak Gubernur, bukan Presiden. Tetapi yang memberikan rezeki adalah Allah. La ilaha illallah. Jadi Bapak Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya apa sikap kita yang kedua setelah kita bermuhasabah? Yang kita lakukan setelah kita merenungi, memikirkan keadaan diri kita, yang kedua Pak, kita hijrah. Ya Bu, ya kita hijrah. Hijrah itu artinya kata ulama Pak, artinya melangkah. Hijrah itu artinya berpindah. Hijrah itu artinya berubah. Hijrah itu artinya kita dari maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya hadirin yang mulia? Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah 218 Ustaz ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika. Di dalam surat Al-Baqarah ini muda, ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Hadis yang mulia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang berjuang di jalan Allah, mereka ini mengharapkan hanya rahmat Allah, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita hijrah Bu. Hari ini Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau memikirkan keadaan iman kita. Hari ini umat terlena. Hari ini umat fana dengan fata morgana yang ada di depan sana yang begitu elok dan cantik. Itulah dunia. Dunia ini fata morgana Bapak Ibu. Ketika dari jauh begitu elok dan cantik dan indah dipandang mata. Tapi ketika kita berjumpa dengan fata morgana, maka dia tidak ada lagi di situ. Itulah dunia yang kita kejar hari ini. Bu ya. Maka dia kata Imam Ghazali hadirin mulia, dilanjutkan lagi, kalaupun kamu dapat, dia tidak banyak. Kalaupun kamu dapat banyak, dia tidak akan puas. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, kalaupun kamu puas dengan apa nikmat dunia ini, maka dia tidak akan kekal. Kenapa? Suatu saat nanti kullu nafsin dha'iqatul maut. Akan diwariskan kepada siapa? Ahli waris kita. Diperebutkan nanti kalau anak cucu kita, istri kita tinggalkan, tidak ada agama di hati mereka. Kalau agama tak ada wujud di hati mereka, maka harta warisan akan menjadi pertengkaran di antara mereka. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, anak-anak yang punya anak-anak sekarang ni tamat kelas 6 ni, Bu, pondokkan ke pondok pesantren. Saya minta tolong Bu, ada di pondok yang dekat dengan kampung kita Bu, iaitu pondok pesantren Bidayatul Hidayah. Kalau tak sanggup mengantar anak sampai ke Jawa, Bidayatul Hidayah sekarang pondoknya 3.000 orang lebih santrinya. Kami di situ komite Bapak Ibu. Kami diamanahkan oleh Syekh Hasan sebagai komite di situ. Jadi kalau Bapak Ibu mau mondokkan anak tak sanggup biasanya yang Melayu kok tak payah. Tapi kalau ada aku Bu, insya-Allah alhamdulillah kami anak tiga Bu. Ketiganya kini sudah berada di pondok pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur Bu. Kami 3 budu di rumah kini dah. Kami pengantin baru. Yang terakhir baru sebulan kami antar Bu. Tamat SD saya antar ke sana ngambil program tahfiz 30 juz. Dan sekarang alhamdulillah saya bukan menyampaikan ibu bukan kadang saya ini sudah benar, sudah baik, tidak. Saya ingin supaya kita bersemangat memondokkan anak. Anak saya pertama baru kepada wisuda 8 tahun mondok di sana, alhamdulillah sudah hafiz Quran 30 juz. Namanya Nufid Arif. Sekarang kami dalam proses, kami cari sponsor untuk diberangkatkan ke negeri India. Ada satu pondok bernama Darul Ulum mau mengambil dari Darul Hadis di sana. Dia sudah hafal 30 juz, tapi dalam
kategori pertengahan yaitu sugro. Anak kami yang kedua perempuan, Bu. Sekarang kelas 5 di pondok pesantren yang sama, sudah hafal 30 juz dan sekarang dia lagi usaha untuk mengambil kubro. Yang ketiga baru mondok 1 bulan, tamat SD Bapak Ibu. Saya kasih tahu sama ibu supaya kita bersemangat adanya. Kalau buat dikatakan buhek, Bu, buhek. Nangis, Bu, meninggalkan anak 3 uyang di tompek. Satu kamar tu, Bu, 6 meter kali 6 meter, berapa uyang tu, Bu? 6 meter kali meter kalau ibu tahu. Kalau biar hadir masih mantap leh. Berapa orang, Bu? Anak di sana 6 kali 6 meter. 28 orang mereka tidur di satu tempat hanya 6 meter kali meter. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Di situ lemari. Di situ dia tempat tidur, di situ dia belajar. Sangguplah kita meninggalkan anak seperti itu? Tak sanggup. Tapi Allah yang kuatkan. Maka hari ini banyak keluhan orang tua, Bu. Mak ayahnya ngeluh, anakku payah nak mondok. Yang salah itu bukan anak, Bu. Yang salah itu itu yang tu. Berapa persen? 100% salah itu. Anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Kertas putih, kain putih, yang putih. Seputih-putihnya, tapi orang tua lah yang akan meletakkan tinta merah, hitam, putih, hijau, biru di atas putihnya itu ada mula. Ini tergantung kepada orang tuanya. Menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dewa Ibu semangat, Bu, ya. Pondokkan anak, Bu, ya. Bukan berarti saya boleh makan sekolah umum, tidak, Bu. Saya orang pemerintah. Tapi usahakan kalaupun anak tidak mondok, usahakan sore hari dia belajar agama. Di sini banyak ustaz ya. Ustaz Farudin ada, Ustaz Rawi ada, banyak di sini. Saya Masya Allah, kalau yang Qori pun banyak di sini karena Rantau Wajdi terkenal dari dulu, Bapak Ibu. Saya sebenarnya keluarga saya ada Rantau Wajdi, Bu. Adik ayah saya di Rantau Wajdi, adik ayah saya. Itu Pak Khaidir itu sekarang sakit ya. Itu ayah adik kandung bapak saya. Jadi saya banyak keluarga ini. Atuk Isya dulu keluarga saya juga, atuk kami juga. Sabinan Nuri itu, Sabinan itu atuk kami, juga dibanding dengan atuk Isa ni. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Bapak Ibu, apa sikap kita di bulan Muharram satu Muharram ini? Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus hijrah. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang harus kita usahakan, yang harus di dalam pikir kita, Bapak Ibu, yang ketiga adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat yang ke-30. Coba Bapak Ibu buka nanti. Ini orang istiqomah, Bu. Maka kata Nabi, orang yang istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah kita ke masjid, ibu, bapak-bapak di rumah terutama ya. Kalau istiqomah 5 waktu tak berhenti dia sampai mati, berjemaah di masjid ini, Bapak Ibu, dia lebih baik daripada 1000 karomah. Cuma di akhir zaman ni orang karomah tu tak nampak dah, Bu. Kalau yang dulu nampak karomahnya, kalau kini tak nampak. Jadi orang yang memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat ke-36. Ini utamanya Bapak. Makanya baginda Nabi SAW ketika hijrah, Bu, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum, 70 orang hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Muhajirin dan orang Ansar disatukan oleh Nabi, Bapak Ibu. Ketika hijrah, maka ini tahun hijrah ini didapatkan, dibuat melalui hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke berapa? Tahun yang ke 13. Karena di Mekah itu 3 tahun. Ke-13 Nabi hijrah ke Madinah bersama 70 orang sahabat. Maka apa yang diusahakan Nabi, Bapak Ibu, ketika pindah hijrah ke Madinah itu? Apa yang diusahakan Nabi? Ini saya mau bicara masjid, Ibu. Karena hari ini, Bu, kita masjid dah dibangun, Masya Allah. Dulu Masjid Nabawi itu, Bu, hanya pelepah kurma.
sebagai tiangnya, tiang batang kurma sebagai tiangnya, pelepah kurma sebagai atapnya. Tapi hari ini nggak ada lagi, Bu, masjid kita seperti itu. Bahkan seluruh dunia, Bu. Berapa masjid di Indonesia ni Bapak Ibu? 1 juta, Bu. Data yang kami dapatkan terakhir Bapak Ibu, karena kami berada di dalam dakwah, 1 juta masjid di Indonesia, Pak, mau kita makmurkan. Innama ya'muru masajidallah. Jadi Bapak hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Nabi ketika hijrah itu Bapak Ibu? Nabi tak bangun toko. Nabi tak buat kebun. Nabi itu bukan buat usaha untuk perdagangan, perniagaan, tidak. Tapi ketika Nabi hijrah bersama sahabat sampai ke tempat yang dituju, Nabi buat yang pertama masjid. Itulah Masjid Quba itu. Bakal cikal setelah itu Masjid Nabawi. Jadi ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Momentum hijrah ini apa makna daripada bulan Muharram yang dimula? Nabi SAW telah buat masjid, usaha atas masjid ketika beliau pindah ke atau berhijrah ke Madinah. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, maka kita harus yang ketiga tadi, kita harus istiqomah. Makanya ayat dibaca tadi hadirin di surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Lalu mereka istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka setelah mereka istiqomah, mereka turun Bapak Ibu. Berkata kepada orang istiqomah ini, kata malaikat, wala tahafu wala tahzanu. Kalian jangan takut. Makanya orang istiqomah ni, Bu, dalam amal, dalam taat kepada Allah, memakmurkan masjid, dia tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Maka digembirakan oleh malaikat yang datang kepada mereka, wala tahafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan diberikan kabar gembira kepada kalian surga-surga yang Allah akan berikan kepada orang-orang istiqomah. Jadi mulia kita, Bu. Maka makmurkan masjid ini, Bu. Tadi saya bicara dengan satu pengurus, dengan Datuk Pengurus Apim Mudin. Kalau bisa masjid ini jangan dikunci, Bu. Jangan dikunci Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu, pom bensin bisa hidup 24 jam. Rumah sakit bisa hidup 24 jam. Kantor bisa hidup 24 jam. Mall bisa hidup 24 jam. Kenapa kita tidak bisa masjid hidup 24 jam? Kalau hidup masjid 24 jam, sebagai jantung daripada kampung ini masjid yang mulia, maka kampung ini akan berkah. Cuma yang masalahnya, masjid kita cuma hidup 5 waktu. Nabi SAW dilakukan ketika hijrah. Nabi SAW bangun masjid. Yang kedua, Nabi buat amalan masjid. Apa amalan masjid itu, Bu? Ada 4. Kata oleh ulama Bapak Ibu ya. Yang hari ini telah kita tinggalkan tinggal 1. Kebanyakan. Apa amalan masjid itu, Pak? Bapak Ibu tahu tak apa amalan masjid? Yang tahu cuma 1 lagi yang tinggal Bapak Ibu. Hampir mayoritas masjid tinggal 1 lagi amalan masjid. Padahal Nabi bangun masjid, buat amalan masjid itu ada 4 hari mulia. Apa yang pertama? Ada dakwah ilallah. Mengajak orang taat kepada Allah. Nabi kumpulkan sahabat di dalam masjid. Lalu Nabi katakan, ayo kita keliling kampung ini. Kita ajak orang-orang supaya mengamalkan masjid, mengamalkan agama dengan sempurna. Ada dakwah ilallah Bapak Ibu. Ini fungsi pertama Bapak Ibu. Hari ini pun ditinggalkan umat. Yang kedua, fungsi masjid ada dimulakan oleh ulama, harus ada taklum. Ada orang yang belajar dan mengajar agama. Ada orang belajar Al-Quran. Ada orang yang mengajarkan Al-Quran. Ada tak, Bu? Minimal sekali sepekan ada tak? Langkah. Seharusnya setiap hari, Bu. Kami di Masjid Darussalam, di rumah kami Bapak Ibu, kami setiap hari buat ta'lim selama setengah jam, sudah 12 tahun. Buktinya nampak Bapak Ibu. Berkah. Pondok pesantren Allah hantar dekat rumah kami. Sebelum itu belum ada. Sebelum kami buat ta'lim yang pertama. Maka buat ta'lim Bapak Ibu masjid kita ini. Kapan kita mau buat terserah. Ba'da subuh, ba'da asar, ba'da zuhur. Kalau tak bisa lama, ya cukup 10-15 menit saja. Atau 5 menit saja. Yang kedua, Bu ya, Bapak. Yang pertama ada dakwah, mengajak.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang baik selain mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik selain mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Itulah dakwah ila Allah. Taklim buat taklum nombor 2, Bu. Hari ini lemah ilmu umat Islam, Pak. Beramal asal-asalan. Baca Qurannya, kalau orang terbaik, Masya Allah, banyak yang qari dan qari'ah. Saya, Bu, Bapak Ibu ya, sering saya dengar, kadang-kadang di sebelah kita ada orang tua. Ini satu saja, Bu. Saya ni, maaf ni, saya lemah Al-Quran saya. Tapi untuk di dalam bacaan, di dalam solat, Bapak Ibu, rukunnya tak boleh salah. Hari ini orang baca tahiyat, Bu. At-tahiyatul. Salah atau betul? Atau betul tu, Ustaz? Salah kan? At-tahiyatu yang betul at-tahi. Hak tu dimatikan, padahal hak tu hidup, ianya mati. Tapi yang kira kita dengar at-tahiyatul. Tahiyat tu, Bu, rukun. Tak ya? Tahiyat tu rukun, Fatihah tu rukun. Salah rukun dalam bacaan. Wallahu a'lam, Ustaz yang tahu hukumnya. Saya enggak mengambil hukum. Karena saya bukan ustaz. Yang ustaz ini yang ikan tapah kata tadi tu. Kalau saya ni, Bu, ikan betulang. Kalau Ustaz Farudin, ikan tapah. Ustaz Rawi, ikan bau. Jadi Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak. Yang ketiga, apa amalan masjid? Zikir wal ibadah. Itulah yang 3 kini naduleh. Salat 5 waktu, zikir, baca Quran, solat. Yang 3 ikut dulu boleh. Bahkan masjid banyak dikunci di kota-kota. Jangan dikunci masjid dulu. Biarlah anak-anak berkeliaran mungkin kotor, tak masalah. Karena anakku yang akan menentukan masjid yang akan datang 20 tahun, 30 tahun ke depan, Bapak Ibu. Kalau anak dilarang, kosong masjid itu. Pandai-pandailah pengurus. Kumpulkan anak, berikan target, bicarakan tentang fadilah masjid, bagaimana mengotori masjid, pelan-pelan. Anak-anak ni kalau pelan-pelan dia pasti mau. Tapi jangan dikasari. Jangan lagi. Oh, bertambah dia. Ya Pak ya. Saya bilang sama Pak Habib Udin tadi, tolong jangan dikunci masjid tu. Biarkanlah dia datang. Maka yang keempat ada yang mulia fungsi masjid. Yang keempat adalah adanya perkhidmatan. Ada minuman, ada makanan, ada kopi, ada tempat wudhu, ada tempat orang istirahat, ada orang tempat untuk beramal. Maka jangan dikunci, Bu. Ya, Bapak Ibu ya, jangan dikunci, Bu. Biarkan musafir datang, karena ketika dia datang ke masjid, dia menimbang pergi ke WC untuk buang hajat, maka pahala akan mengalir orang yang berimpak kepada tempat duduk dan tempat buang air kecil. Jangan, Bu. Kami hari ini, Bu, keliling dunia, Bu. Saya 2023, Bu, saya ambil cuti 3 bulan, kami keliling ke Pakistan, Bu. Saya keliling ke Bogor. Kami pernah ke Lampung. Kami pernah ke Medan, Bu. Kami pernah ke Sri Lanka. Kami pernah ke India. Saya bukan memamerkan diri saya, tidak, Bapak Ibu. Tapi pengalaman kami hari ini, masjid kita Indonesia ini sangat terpuruk keadaannya. Kalau di Pakistan dan India itu, Bapak Ibu, Masya Allah. Maka hari ini, Pak, negara-negara kafir itu orang berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa? Masjidnya sekarang sudah makmur. Lantai 4, Pak. Kalau dia tu masjidnya lantai 4. Karena tanah sedikit, tapi makmur. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, panjanglah, Bu. Sekian ini ajalah. Allah Akbar. Jadi Bapak Ibu hadirin yang mulia, maka sikap kita di bulan Muharram, 1 Muharram ini, Bapak Ibu yang mulia, kita harus punya sikap. Harus kita ada usaha. Apa sikap kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus muhasabah diri kita, Bu ya. Merenungi keadaan iman kita, Bu. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan sementara saja, Bu. Kebahagiaan sesungguhnya bukan dunia. Kebahagiaan dunia hanyalah fana saja. Kebahagiaan dunia hanya sementara, Bu. Kebahagiaan dunia itu hanya sementara yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin yang mulia, kata alim ulama, kalau ingin bahagia, maka kejarlah agama. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, karena sudah ketetapan Allah.
Sudah keputusan Allah. Kata Allah, Pak, ini menjadi asbab mutlak. Kalau asbab fitrah masih bisa berubah, Bu. Api bisa menjadi dingin. Ya, Bu, ya, ketika Ibrahim alaihissalam, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api yang panas bisa menjadi dingin, Bapak Ibu. Itu asbab fitrah. Bisa berubah. Pisau yang seharusnya bisa menyembelih Ismail alaihissalam yang tajam di asah, batu pun bisa hancur, tapi leher Ismail tidak bisa sembelih. Karena apa? Asbab fitrah. Seharusnya menyembelih, tapi Allah katakan tidak bisa, maka dia tidak bisa disembelih. Tapi asbab mutlak, Allah tidak akan rubah. Kata alim ulama, Bapak Ibu, ini asbab mutlak ini Allah tidak akan rubah sampai hari kiamat. Apanya hadirnya mulia? Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia ini hanya dalam agama saja. Kalau ingin bahagia, kalau ingin sejahtera, kalau ingin sukses Bapak Ibu dunia dan akhirat, hanya agama saja. Kalau ingin kejahatan, pasti kita hadapi, Allah tidak akan pernah rubah. Sampai kiamat, Bu, tidak akan pernah rubah. Tapi kalau dunia ini, Bu, bisa rubah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ini yang pertama, sikap kita yang kedua, apa sikap kita Bapak Ibu? Sikap kita yang kedua adalah kita harus hijrah. Walladzina hajaru. Kita orang-orang yang berhijrah. Hijrahlah Bapak Ibu. Dari maksiat kepada taat. Kita berubah, Bu, dari yang sebelumnya kita tidak solat menjadi solat. Maka 1 Muharram ini Bapak Ibu mulailah, kalau solatnya di rumah, solatlah di masjid. Nabi tak pernah ajar solat di rumah, Bu, ya maaf. Untuk laki-laki, Ustaz dia tahu ni. Untuk laki-laki solatnya berjemaah, Bu. Untuk laki-laki, untuk ibu silakan ke masjid, enggak ada salahnya. Tapi kalau mau di rumah pun tidak ada masalah. Kalau ke masjid silakan. Kita Imam Syafi'i itu ada syiar, maka wanita boleh di masjid. Tapi Imam Hanafi enggak ada satu pun wanita di masjid, Bapak Ibu. Saya di Pakistan, di India tu mungkin 30 masjid saya lalui, tidak ada satu hijab dan tidak ada satu wanita, karena mazhab mereka tidak membolehkan wanita solat di masjid. Tapi mazhab kita ikuti mayoritas Indonesia, wanita boleh silakan ke masjid karena ada dalilnya. Bapak Ibu ya. Tapi kalau lelaki, Bu, solat kita tu maaf Bu, Bapak, innama ya'muru masajidallah. Lokat solat dan 5 waktu lelaki itu adalah di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis satu qudsi, Pak. Yang paling dicintai ini adalah masjid. Tempat yang paling tidak disukai Allah di atas adalah pasar. Akhir zaman ini pasar lebih banyak orangnya daripada di masjid. Padahal pasar itu tempat Allah tak suka. Walaupun kita boleh ke sana, tapi tidak boleh berlama-lama. Seperti kita berada dalam WC. Dalam WC kita butuh WC Bapak Ibu, tapi kita tidak berlama di dalam WC. Siapa yang mau berlama WC? Tak mau. Setelah hajat kita akan keluar daripada WC. Maka hadirin mulia, dunia ini ibarat kita di dalam WC. Siapa yang mau berlama-lama? Orang beriman tak mau berlama-lama, hadirin mulia. Dia hanya untuk perlu di atas di dalam WC itu. Setelah dia keluar dari WC itu, karena dia tahu WC itu tempat yang tidak layak. Lalu yang terakhir yang mulia, Bapak Ibu, sikap kita Bapak Ibu di bulan hijrah ini adalah kita istiqomah. Istiqomah itu lebih baik 1000 karomah. Orang istiqomah itu wali Allah, Pak. Orang istiqomah dalam amal itu wali Allah, Bu. Maka terakhir Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu amalan Bapak Ibu ya. Ini dari Nabi, Pak. Di dalam satu kitab Fadail Amal yang kami sering baca Bapak Ibu. Ini mudah, Bu. Bisa Ibu hafal sekarang juga. Tapi Ibu amalkan, Bu ya. Bu, doakan, Bu ya. Apa amalnya, Bu? Diamalkan setelah maghrib 7 kali, setelah subuh 1 kali, 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Bu ya, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali, Bu. Dalam zikir boleh. Setelah istighfar, la ilallah Muhammad Rasulullah, la ilallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengamalkan istiqomah pagi dan petang pada subuh dan pada maghrib,
maka ketika dia baca waktu maghrib, yang mati sampai subuh, maka dia masuk ke dalam surga. Pada siapa yang baca pada subuh, yang mati sampai maghrib, dia pasti akan masuk surga. Amalkan Bu, ya mudah. Allahumma ajirna minan nar. Tapi istiqomah Bapak Ibu. Ya Bu ya, baca ini Bu. Ini Nabi yang suruh. Amalan Bu. Amalan itu banyak. Ribuan, puluhan ribu Bu. Tapi yang mudah-mudah ajalah kita orang awam. Kalau saya yang mudah-mudah aja. Saya ambil juga maaf orang-orang thariqah, orang tua kita. Bagi anak-anak muda yang ambil thariqah, silakanlah ambil suluk. Saya juga ikut thariqah. Untuk ya kami juga ikut thariqah, tapi kami ngambil di pondok pesantren. Nama thariqah kami adalah At-Tijaniyah. Namanya Tijaniyah. Itu di Afrika sangat banyak. Daerah apa sana? Daerah Afrika itu banyak di thariqah ini. Dan untuk Indonesia itu memang thariqah yang terbaik itu adalah Naqsabandiyah. Karena tempat anak kami mondok ini itu adalah pondok dakwah. Semua thariqah yang ada di situ adalah Naqsabandiyah. Kami mondok Bapak Ibu yaitu pondok dakwah. Ini 55.000 orang. Yang di cabang 27.000 orang. Yang satu tempat itu 27.000 orang. Thariqahnya adalah Naqsabandiyah. Jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan bid'ah atau thariqah, Bu. Jangan dengarkan Bapak Ibu. Ambillah thariqah. Kami berthariqah. Kami ambil zikir. Memang ini tidak ada hanya ambil zikir saja Bapak Ibu. Ini yang terbaik adalah thariqah Naqsabandiyah. Ambil Bu, thariqahnya baik. Cuma yang masalah bukan oknum yang tidak baik pada hari ini. Itu hanya sebagian saja. Thariqahnya enggak salah Bu. Cuma hari ini mungkin oknumnya mencari dunia. Thariqahnya bagus. Kalau daerah kami banyak Bu, ada Samaniyah, ada Satariyah. Banyak kalau simpang benar, tinggal simpang benar Bu. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan, mohon maaf. Ya Pak Ibu ya, saya ini bukan ustaz. Tadi panggil ustaz, saya ini kasih kami kantor camat. Kami sekarang di kantor camat buat suasana agama. Ada musola, kami ajakkan kawan supaya solat berjemaah di musola, minimal zuhur dan asar itu kami balik. Kami harap juga di sini Bapak Ibu orang tempatan, mari bangunkan masjid Bu. Kalau 50% orang lelaki di kampung ini solat berjemaah di masjid, tak usah banyak 100%. 50% Islam akan bangkit di atas dunia ini. Yang ditakutkan Yahudi kepada orang Islam cuma satu. Ketika subuhnya seperti Jumatnya, orang Yahudi katakan kami akan kalah. Tapi hari ini dia serang Islam. Dia musuhi Islam Bapak Ibu. Karena apa? Dia tahu subuhnya umat Islam hanya enggak sampai 5%. Kalau di rata-rata enggak sampai 5% Bapak Ibu. 1 juta masjid di Indonesia Bu, data yang kami pegang pada hari ini, kami telah keliling keadaan ini. Hadirin yang mulia, maka Bapak Ibu kami ingin mengundang kita semua lelaki pada tanggal 28, 29, 30 November nanti kita ada istimewa pertemuan umat Islam nanti di Lampung. Kami mengundang kepada ibu-ibu, bukan ibu-ibu ya bapak-bapak. Kadang-kadang ada istimewa di media sosial ada. Ada istimewa besar nanti di Lampung tanggal 28, 29. Target kita kehadiran 1,5 juta orang, semua lelaki. Apa tujuan kita buat istimewa? Kita kumpul di tenda sebanyak 1,5 juta. Apa yang kita fikirkan di mula? 3 perkara. Yang pertama, supaya kita ini ada fikir kepada agama. Satu fikir, satu hati, satu kerja. Hari ini umat Islam 3 ini tidak ada Bu, sedikit Bapak Ibu. Nggak ada fikirnya untuk agama, hanya fikir sendiri aja. Maka hari ini bagaimana kita fikir membangunkan masjid. Yang kedua, kita satu hati, tidak terpecah belah. Hari ini umat terpecah dengan banyak organisasi di atas dunia ini. Ini hari kita terpecah belah sehingga kita tidak ada satu hati dan kita tidak mau satu kerja. Kita kerja masing-masing sehingga kita hari ini tercerai-berai. Mohon maaf Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Saya katakan tadi saya ini mungkin ikan yang bertulang, agak sakit. Ustaz ya. Jadi mohon maaf mungkin agak kasar lah. Tapi niat saya baik Bapak Ibu. Saya agak kasar mungkin untuk menyampaikan tausiah. Tapi mohon maaf sekali lagi apa yang saya lakukan ini, apa yang saya sampaikan ini, kalau memang baik itu datang dari Allah. Tapi kalau ada kekurangannya, pasti banyak kekurangannya, kelebihannya. Karena lemahnya iman saya dan sedikitnya pengorbanan saya untuk agama ini. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya lagi berkorban untuk agama. Saya lagi belajar untuk agama. Selain itu juga saya bekerja di kantor camat Tanah Putih Bapak Ibu. Saya bukan ustaz, tapi saya belajar supaya diri ini diperbaiki oleh Allah dan saya niat islah diri. Demikian
Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang disampaikan dapat kita amalkan. Setelah diamalkan, disampaikan kepada orang yang terdekat dengan kita, anak, isteri, suami, tetangga, orang kampung, dan umat seluruh alam, Bapak Ibu. Maka setelah itu ada yang mudah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala satukan kita nanti di jannahnya, di surga Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita berjumpa dengan Allah, dalam keadaan kita bergembira bersama-sama. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا فتوح العارفين والهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله لما أحمنا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله من جميع الخلق، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا الله، يا الله، يا رحمن يا رحيم، ya Aziz ya Ghaffar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Di tempat yang mulia ini Allah, di majlis yang Engkau muliakan ya Allah, pada malam yang mulia ini Allah, kami tadahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah, bermohon dan berhajat hanya kepada-Mu ya Allah, karena Engkaulah zat satu-satunya tempat kami bersandar dan minta pertolongan ya Allah. Maka pandanglah kami ya Allah, Kau pandang kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Engkau ijabah doa-doa kami ya Allah, dan Engkau kabulkan ya Allah sebelum tangan ini kami turunkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau sayangilah kami ya Allah, Engkau cintai kami ya Allah sebagaimana Engkau telah mencintai seluruh para nabi dan para sahabat ya Allah. Ya Allah, Engkau hantarkan kami di penghujung zaman ya Allah, zaman yang penuh dengan fitnah ya Allah. Anak-anak kami pada hari ini ya Allah, anak-anak cucu keturunan kami ya Allah banyak bermaksiat kepada-Mu ya Allah, dan kami pun telah terpecah belah ya Allah. Maka satukan kami ya Allah, satukan kami dalam agama-Mu yang mulia ini ya Allah. Kau hantarkan kami penuh dengan fitnah ya Allah. Tak sanggup rasanya hati ini ya Allah, ketika kami mendengarkan cerita orang-orang terdahulu ya Allah, Engkau telah muliakan ya Allah. Hari ini kami telah berada di tempat yang mana hari ini Allah umat telah jauh daripada agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Kau panjangkan umur ketaatan kepada-Mu ya Allah, dan janganlah sia-siakan umur yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami tahu kematian akan datang kepada kami ya Allah, umur kami akan berakhir ya Allah, tapi kami sedikit buat persiapan ya Allah. Maka sempurnakan iman kami ya Allah ketika ajal datang kepada kami ya Allah. Sempurnakan iman kami ya Allah ketika berjumpa denganmu ya Allah, dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, di akhir kehidupan kami hanya beberapa detik yang kami ucapkan kalimat La ilaha illallah ya Allah.
Tapi belum tentu kami dapatkan kalau hari ini kami tidak ada usaha atas diri kami, ya Allah. Satu Muharram hari ini, Allah, Kau panjangkan umur kami, ya Allah. Tapi sedikit waktu yang Kau berikan kepada kami, karena kehidupan kami semakin sedikit, ya Rahman. Ya Allah, ya Allah, Kau satukan umat ini, ya Allah, dalam kalimatullah, ya Allah. Satukan umat ini daripada perpecahan, ya Allah. Ya Rahman Rahimin, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana futuhal arifin walhimna ilhamal malaikati muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima wa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.